Selamat pagi, anak-anak kelas 3. Hari ini kita sampai di pembelajaran ke-6. Pembelajaran akhir di subtema 1 tema 1. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda mati. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Makhluk hidup membutuhkan makan. 2. Makhluk hidup bergerak. 3. Makhluk hidup berkembang biak. 4. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. 5. Makhluk hidup bernapas. 6. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia dan hewan memiliki sistem saraf dalam menanggapi adanya rangsangan. Adapun tumbuhan tidak memiliki sistem saraf. Rangsangan dapat disebabkan oleh faktor luar tubuh. Contohnya, mata kita akan mengedip bila terkena cahaya yang silau. Reaksi rangsangan yang diterima hewan, misalnya, anjing akan menegakkan telinga bila mendengar suara yang asing. Contoh lain, sekelompok rusa akan berlari bila ada pemangsa yang mengintai. Makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Alat pengenal lingkungan pada manusia dan hewan berupa alat indera. Alat indera peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan. Tumbuhan tidak mempunyai alat indera, tetapi peka terhadap rangsangan. Misalnya, ujung batang selalu menghadap ke arah cahaya, ujung akar peka terhadap gaya gravitasi, dan putri malu akan segera mengatupkan daunnya jika disentuh. Semua makhluk hidup memiliki ke-6 ciri-ciri tersebut, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri tersebut. Benda mati tidak butuh makan, tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak, tidak bernapas, dan juga tidak mengalami pertumbuhan. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan di bumi. Kita harus bersyukur atas makhluk ciptaan Tuhan. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila pertama. Sikap syukur pada Tuhan dilakukan dengan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Berikut adalah cara yang dapat kita lakukan untuk merawat dan menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Misalnya, 1. Menyirami tumbuhan. 2. Memberi pupuk tanaman. 3. Memberi makan hewan. Dan 4. Memeriksakan hewan yang sakit. Kita beralih ke materi selanjutnya. Perhatikan soal cerita berikut. Pak Joni memiliki kebun apel. Setiap bulan Pak Joni memanen apelnya. Bulan pertama diperoleh 3.418 buah apel. Bulan kedua diperoleh 5.271 buah. Berapakah jumlah apel Pak Joni selama 2 bulan? Cara penyelesaian soal cerita tersebut adalah sebagai berikut. Hasil panen bulan pertama sebanyak 3.418 buah apel.
Hasil panen bulan kedua sebanyak 5.271 buah apel. Kita hitung jumlah apel Pak Joni selama 2 bulan dengan cara penjumlahan bersusun. 3.418 ditambah 5.271, kita buat dalam bentuk susun. Kita tulis sesuai nilai tempat bilangan. Sekarang kita jumlahkan bilangan tersebut sesuai kelompoknya. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi, jumlah apel Pak Joni selama 2 bulan adalah 8.689 buah apel. Untuk lebih memahami materi tema 1 subtema 1 di pembelajaran ke-6 ini, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan oleh guru. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan selamat mengerjakan tugas.